Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sofiati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Seruyan. Di sini saya akan membahas tentang modul 2.1 eksplorasi konsep. Pertanyaan untuk diskusi daring yang muncul yaitu yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Informasi dan fakta pada tayangan video pertama yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek kebutuhan belajar yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar. Dalam pembelajaran modul ini, kita akan fokus dalam 3 strategi diferensiasi yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan dalam tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda. Bila murid berbeda pada tahapan belajar dengan konkret, maka perlu bahan belajar konkret, abstrak, visual, dan auditori. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagian murid akan memahami, memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Cara untuk melakukan diferensiasi proses misalnya kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, dan pengelompokan fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk ini adalah hasil pekerjaan unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru yang berkaitan dengan hasil karya pembelajaran atau produk murid yang dapat berwujud karangan, tulisan, hasil, tes, pertunjukan, pidato, rekaman video, foto, dan sebagainya. Diferensiasi produk meliputi 2 hal belajar murid yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengeksplorasikan pembelajaran yang diinginkan. Informasi dan fakta pada tayangan video kedua yaitu mengenai bahwa lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi harus dibangun atau learning community atau komunitas belajar. Komunitas semua anggota adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin muridnya mengembangkan sikap-sikap dan praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Komunitas belajar, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid akan merasa aman, ada harapan bagi siswa dan guru beserta siswa saling berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Karakteristik komunitas belajar yang menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Pertanyaan kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Gagasan saya adalah menerapkan di kelas dan ditransformasikan ke rekan-rekan guru satu sekolah. Yang pertama, tahap ini saya akan mengadakan analisis diagnosis terhadap 3 kebutuhan belajar yaitu kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, tahap kedua, saya akan merencanakan strategi diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten. Untuk konten sudah saya lakukan dari tahun kemarin, yaitu membuat video pembelajaran sehingga
profil belajar visual auditory dapat terpenuhi, kemudian diferensiasi proses, yaitu merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Untuk diferensiasi produk, saya meminta murid untuk membuat video sebagai laporan praktikum dan tugas praktek lainnya supaya mereka belajar IT, berinovasi, dan sesuai dengan kodrat zaman. Tahap yang ketiga, saya akan mengajak murid-murid untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tahap keempat, saya akan merencanakan penilaian formatif yang menarik sehingga semua murid dapat bahagia dan termotivasi dalam belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Setelah saya mempelajari strategi diferensiasi, lingkungan pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian pembelajaran berdiferensiasi secara teori sudah sangat jelas. Yang sulit adalah tekad untuk mengimplementasikan di kelas, memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga perlunya usaha sungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Menetapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, kita pasti bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Tentunya, untuk menciptakan pembelajaran yang diferensiasi, perlunya kolaborasi baik dengan murid, bahkan dengan orang tua, serta kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Pertanyaan keempat, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait isi video dan artikel tersebut? Klarifikasi yang masih saya perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut adalah penguatan dari instruktur secara langsung mengenai implementasi atau strategi diferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, seperti apa model penilaian formatif terhadap kurikulum berdiferensiasi dan bagaimana solusi jika mempunyai kendala dalam penerapan kurikulum berdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan murid saat melakukan pembelajaran diferensiasi konten dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan visual, gerakan, dan audio. Yang ketiga, bagaimana bentuk perangkat pembelajaran baik RPP beserta rubrik penilaian pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.